Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam mata kuliah evaluasi bimbingan dan konseling. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Azmi Aziz Izatul Haq dan saya sendiri Elsarul Fadilah akan menjelaskan mengenai materi mengenai evaluasi bimbingan dan konseling. Adapun materi yang akan dibahas selanjutnya itu ada 4 materi. Yang pertama itu mengenai apa itu evaluasi bimbingan dan konseling. Kemudian yang kedua, prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam pelaksanaan evaluasi bimbingan dan konseling. Kemudian yang ketiga, tujuan dari dilaksanakannya bimbingan dan konseling itu sendiri. Dan yang keempat, bagaimana teknik evaluasi bimbingan dan konseling yang seharusnya. Nah, langsung saja masuk kepada materi yang pertama mengenai evaluasi bimbingan dan konseling yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pertama kita bedah dulu mengenai pengertian dari evaluasi itu sendiri. Jadi evaluasi itu merupakan pengumpulan informasi untuk mengetahui efektivitas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka untuk pengambilan keputusan. Data tersebut nantinya akan digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, dalam setiap kegiatan atau program sudah pasti itu ada kekurangan gitu, tidak sempurna, tidak mungkin sempurna. Nah, makanya perbaikan itu perlu dilakukan. Nah, itulah sebabnya evaluasi perlu dilakukan, termasuk dalam proses pelaksanaan bimbingan dan konseling harus ada evaluasi. Nah, arti dari evaluasi bimbingan dan konseling itu sendiri adalah upaya untuk menelaah atau menganalisis program layanan bimbingan dan konseling yang telah dilaksanakan dalam rangka mengembangkan dan memperbaiki program bimbingan secara khusus dan umumnya untuk memperbaiki program pendidikan. Kemudian dalam arti lain evaluasi bimbingan konseling ini juga berarti proses yang sistematis dalam mengumpulkan data untuk menentukan nilai suatu program bimbingan konseling yang telah dilakukan, yaitu mengelola, merencanakan, meningkatkan untuk membantu efektivitas dan efisiensi program. Kemudian evaluasi bimbingan dan konseling ini juga dilakukan untuk melihat apakah program bimbingan konseling ini membawa dampak atau hasil terhadap siswa atau tidak gitu, sehingga nantinya akan ditindaklanjuti. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya adalah mengenai prinsip evaluasi bimbingan dan konseling. Menurut Suherman yang dikatakan pada tahun 2007, prinsip dari evaluasi bimbingan dan konseling ini ada 5. Yang pertama itu kejelasan tujuan yang harus dicapai. Nah, mengapa yang pertama harus ada kejelasan tujuan? Ini itu agar evaluasi dilakukan secara terfokus atau sesuai dengan tujuan program bimbingan konseling yang dilakukan sebelumnya. Kemudian prinsip yang kedua itu harus ada kriteria pengukuran, di mana kriteria pengukuran ini dibuat berdasarkan tujuan yang tadi telah dipaparkan gitu. Nah, kriteria ini akan menjadi acuan dari pengukuran atau penilaian dari evaluasi bimbingan dan konseling. Kemudian yang ketiga itu melibatkan pihak yang memahami konsep dasar bimbingan konseling. Nah, evaluasi bimbingan konseling ini harus melibatkan semua pihak yang terlibat dalam layanan bimbingan konseling, mulai dari guru, konselor, kemudian siswa yang mendapatkan layanan bimbingan konseling, agar nantinya tidak terdapat miskonsepsi.
Kemudian yang keempat itu menuntut umpan balik atau tindak lanjut. Tentu saja tindak lanjut ini berdasarkan hasil evaluasi yang telah dianalisis sebelumnya, karena percuma dilakukan evaluasi jika pada akhirnya tidak diadakan tindak lanjut dari hasil evaluasi tersebut. Tindak lanjut ini berupa misalkan jika program bimbingan konseling itu tidak efektif, maka bisa mencari alternatif lain atau mungkin programnya dihapuskan saja dan diganti dengan program lain yang lebih baik. Kemudian jika program tersebut memang efektif, maka bisa dipertahankan atau ditingkatkan lagi sehingga menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang kelima itu bukan bersifat insidental, artinya program evaluasi bimbingan dan konseling ini tidak hanya dilakukan sekali saja gitu, tetapi berkesinambungan dan terus-menerus. Nah, kemudian menambahkan dari yang tadi, Badrujaman pada tahun 2011 juga memaparkan mengenai prinsip evaluasi bimbingan dan konseling, itu ada 6. Kurang lebih sama seperti tadi. Yang pertama itu membutuhkan pengenalan atas tujuan program. Kemudian yang kedua membutuhkan kriteria pengukuran yang valid. Yang ketiga tergantung pada pelaksanaan pengukuran yang valid terhadap kriteria. Yang keempat melibatkan semua orang yang berpengaruh dalam program bimbingan dan konseling tersebut. Yang kelima membutuhkan umpan balik. Yang keenam harus direncanakan dan terus-menerus sebagai sebuah proses. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya itu materi mengenai tujuan evaluasi dan teknik evaluasi bimbingan dan konseling akan dijelaskan oleh rekan saya, Azmi Izzatul Haq. Kepada Azmi saya persilahkan. Tujuan evaluasi di bimbingan dan konseling untuk mengetahui apakah jenis layanan yang sudah diberikan atau belum, efektivitas dan efisiensi tidaknya layanan, aspek lain yang perlu dimasukkan ke dalam program BK, bagaimana sumbangan program BK terhadap program pendidikan, apakah teknik dan program berjalan efektif, apakah ada bagian yang perlu diperbaiki, membantu perangkat sekolah untuk meningkatkan kinerja, mendorong semua personil agar lebih giat, dan menunjukkan sejauh mana sumber daya manusia telah diikutsertakan. Teknik-teknik pelaksanaan evaluasi bimbingan konseling dibagi menjadi 2, yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Teknik tes adalah alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara dan dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Sedangkan teknik non-tes merupakan teknik pengumpulan data tanpa menerapkan instrumen terstandarisasi. Teknik yang sering digunakan dalam sebuah penilaian atau evaluasi meliputi observasi, wawancara, kuesioner, dan skala psikologis. Observasi dalam arti sempit, observasi berarti pengamatan secara langsung terhadap gejala yang diteliti. Sedangkan wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab lisan yang dilakukan secara sistematis guna mencapai tujuan penelitian. Kuesioner atau disebut juga angket merupakan daftar pertanyaan atau pernyataan yang harus diisi oleh responden dengan jawaban yang sesuai dengan kondisi atau keadaan responden tersebut. Sedangkan skala psikologis adalah salah satu instrumen penilaian dengan program bimbingan dan konseling, di mana aspek yang diungkap adalah atribut psikologis individunya. Metode pelaksanaan evaluasi bimbingan konseling dibagi menjadi 4. Yang pertama, survei, yaitu dapat diterapkan untuk mendapat data tentang lingkungan yang di dalamnya program BK harus beroperasi. Kedua, observasi, yaitu proses pengambilan data dari tahapan pertama dengan cara melakukan pengamatan. Ketiga, eksperimental, yaitu mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dengan kondisi terkendali. Terakhir, studi kasus, yaitu mengumpulkan data mengenai berbagai aspek tentang siswa yang dijadikan objek studi kasus. Terima kasih
kepada Saudara Azmi yang telah memaparkan materi mengenai tujuan dan teknik evaluasi bimbingan konseling. Nah, sebelum ditutup saya akan membacakan kesimpulan terlebih dahulu. Jadi berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh saya dan rekan saya, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya program evaluasi bimbingan dan konseling ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu agar tujuan program evaluasi ini dapat tercapai. Tadi prinsip-prinsipnya sudah dijelaskan. Kemudian tujuan utama diadakannya evaluasi program bimbingan dan konseling itu adalah untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program bimbingan konseling, kemudian juga untuk membenahi program-program yang memang kurang berhasil. Kemudian dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling itu bisa dilakukan dengan dua cara, dengan dua teknik. Yang pertama itu teknik tes, dan kemudian yang kedua adalah teknik non-tes. Nah, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan saja di sesi diskusi. Untuk kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.